السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutaib Al-Usul Ats-Tsalatsah. Yang terakhir sampai yang terakhir kita tentang nazar. Berarti sudah selesai pembahasan Al-Aslul Awwal. Sudah selesai Al-Aslul Awwal. Jadi Al-Aslul Awwal sudah selesai. Jadi pokok yang pertama atau prinsip yang pertama mengenal Allah sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang al-aslul tsani. Pokok yang kedua atau prinsip yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ma'rifatu dinil islami bil adillati. Pokok yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil. Adillah jamak dari dalil. Artinya mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan Islam? Kita harus definisi Islam. Sebab kalau kita artikan Islam menurut pengertian bahasa saja dan menurut pemikiran orang, maka seperti yang sering kita dengar, Islam itu artinya ketundukan. Berarti siapa saja yang tunduk berarti dia Islam. Ini pengertian yang salah, pengertian yang sesat, pengertian yang batil. Sebab kalau dikatakan Islam itu artinya ketundukan dan itu yang diambil secara istilah, padahal itu arti bahasa. Islam artinya ketundukan. Kemudian kalau yang arti bahasa ini diambil sebagai definisi untuk seluruhnya secara istilahi tidak bisa. Jadi kita harus melihat bagaimana penjelasan ulama tentang makna Islam. Kalau diartikan secara tunduk saja berarti semuanya Islam yang ada ini. Dan itu bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi kita melihat bahwa makna Islam itu yaitu وهو الاستسلام لله بالتوحيد وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Itu definisi Islam. Definisi Islam itu wahwal istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan.
wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi definisi Islam itu istislam, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Kalau sekedar menyerah diri saja tanpa tauhid bukan Islam. Ya, antum pernah dengar seorang dokter di Indonesia ini mengatakan bahwa Islam itu artinya menyerah. Berarti Kristen pun karena dia menyerah Islam. Hindu karena menyerah Islam, yang lain Islam. Antum pernah dengar dan pernah baca mungkin makalahnya itu. Pengertian ini batil, sesat. Karena apa? Tidak cocok dengan sekian banyak ayat yang mengatakan bahwa orang Nasrani itu kafir. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dari yang 3. Allah mengatakan kafir, telah kafir. Yahudi dikatakan kafir oleh Allah. Dan orang yang tidak memeluk Islam dikatakan kafir. Jadi selain Islam itu kafir. Jadi yang dikatakan Islam bagaimana? Menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi pertama kali dia masuk ke dalam Islam, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak bertauhid, ya bukan Islam. Seperti yang sudah kita bicarakan, bahwa katakan tauhid itu ifradullahi bil ibadah. Beribadah kepada Allah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan itu ayat yang sudah kita bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun artinya liyuwahhidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkan aku. Beribadah artinya mentauhidkan Allah. Itu yang pertama, dengan tauhid. Karena agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan tauhid. Dan Nabi Ibrahim agamanya agama tauhid. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah dalam sekian banyak ayat untuk mengikuti, yaitu millahnya Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang masuk Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat harus mentauhidkan Allah. Kalau tidak bertauhid, dia berbuat syirik, maka orang itu masih diragukan tentang keislamannya. Ini sudah kita bahas. Kalau orang memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah dipalingkan kepada yang lain, dia telah berbuat syirkun akbar. Jadi harus bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan dan bara'ah minasyirk. Nah, sebelum saya bahas satu persatu, saya ulangi sedikit lagi tentang dinul Islam supaya antum juga tahu dalilnya. Mengenal agama Islam. Mungkin ada yang tanya, kenapa kita memeluk agama Islam? Ya, agama Islam itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita peluk. Dan agama Islam agama yang sempurna. Kemudian orang yang mencari selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Agama yang diridhai oleh Allah Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian ayat yang lain bahwa selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Jadi orang yang beragama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Itu harus dicatat dulu karena masalahnya kadang-kadang orang bertanya dan kadang-kadang timbul syaitan meragukan kita, apa benar Islam ini? Maka kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Selain Islam salah. Itu harus yakin, seyakin-yakinnya. Islam satu-satunya agama yang benar, selain Islam salah. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surah Ali Imran ayat 85, ya 85. Jadi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Jadi agama apa saja yang orang menurut pemikiran manusia, menurut perasaan manusia, menurut pandangan manusia itu baik, selain dari Islam maka tidak baik agama itu. Hanya Islamlah yang satu-satunya yang baik, yang benar, dan semua ada dalam Islam. Semua diajarkan dalam Islam. Tidak ada satupun yang membawa manusia ke dalam jannah, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang menjauhkan manusia dari neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang kafir mengatakan, apakah nabi kamu itu mengajarkan semua permasalahan hattal khira'ah, sampai masalah beristinja, cebok, buang air. Kata para sahabat, ajal. Iya. Nabi kami mengajarkan semua permasalahan, sampai masalah buang air diajarkan oleh Islam. Coba agama lain tidak diajarkan. Masuk ke WC-nya, keluar dari WC, baca apa, itu diajarkan oleh Islam. Agama lain tidak ada. Makanya yang sempurna hanya Islam. Makanya Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu bagimu, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku redha Islam ini sebagai agama bagimu. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mendengar aku diutus demi yang diri Muhammad di tangan Allah. Siapa saja yang mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada aku, kepada Islam yang aku bawa, maka dia termasuk ahli neraka. Jadi Nabi sudah menjamin Nasrani atau Yahudi atau siapa saja yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak masuk ke dalam agama Islam, Nabi sudah memastikan dia termasuk ahli neraka. Jaminannya neraka. Jadi orang yang memilih agama selain Islam, jaminannya neraka. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Dan Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman dalam surah An-Najm, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi orang yang tidak menerima agama Islam atau yang tidak masuk Islam, maka kata Nabi dia ahli neraka. Itu tentang Islam. Jadi Islam ini sudah sempurna, tidak perlu tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Dan Islam ini harus bertauhid. Kemudian orang yang ngaku Islam, ya sudah bersyahadat, dia masuk Islam, bertauhid kepada Allah, dia harus melaksanakan ketaatan. Sebab iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Maka dia harus tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Jadi yang pertama, dia menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, dia harus melaksanakan ketaatan. Jadi kalau dia sebagai orang muslim, dia harus melaksanakan ketaatan. Jadi tidak bisa kita diam dalam masalah yang seperti ini. Kewajiban kita mengingatkan kaum muslimin yang lain. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya wajib bagi dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan cuma KTP, tapi sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, yang lain kewajiban-kewajiban yang lain tidak. Ya tanda tanya, Islam apa yang seperti ini? Ya, apa masih bisa dikatakan muslim atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi secara zahir kita menghukumkan
Karena dia lahir dalam keadaan Islam, ya secara zahir kita hukumkan dia muslim. Secara zahir. Kecuali kalau dia jelas-jelas menentang bahwa Islam itu tidak benar, segala macam, sampai dia keluar daripada Islam. Tapi secara hukum zahir, selama dia kita lihat sebagai Islam, dan dia malas-malasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya tetap kita hukumkan secara zahir dia muslim. Karena dia jahil, atau dia malas, digoda oleh syaitan, atau mengikuti hawa nafsu dan yang lainnya, ya kewajiban kita mengingatkan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa orang Islam itu wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ini juga yang termasuk masalah akidah. Kalau dia sebagai muslim, dia harus bara. Bara dari apa? Minasyirki wa ahlih. Itu definisi daripada Islam. Orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, dia harus bara. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini sudah kita bahas dalam muqaddimah yang kedua. Dalam muqaddimah yang kedua, itu sudah kita bahas. Muqaddimah yang pertama tentang 4 yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Muqaddimah yang kedua, 3 hal yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah yang wajib diamalkan. Yang pertama, Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Yang kedua, Allah tidak redha disekutukan. Yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan al-wala wal bara. Wala kepada kaum muslimin dan mukminin, dan bara kepada kaum musyrikin. Artinya bara dari kaum musyrikin. Jadi wala kepada Allah dan Rasulnya, dan bara dari kaum musyrikin dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi bara minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang dikatakan Islam itu harus bara dari kesyirikan. Dia tidak boleh dia berbuat syirik, dan tidak boleh mendekat kepada orang-orang yang berbuat syirik. Tapi kenyataan yang ada kita lihat, kaum muslimin saling cinta mencintai kepada orang kafir, cinta mencintai kepada orang musyrik. Ini sudah salah. Ini salah besar, bukan salah kecil. Salah besar yang banyak dilihat, yang banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada ustadz atau dai atau pimpinan organisasi itu ya saling berpelukan dengan orang musyrikin, kafirin. Dia hormatnya luar biasa kepada kafirin. Ini sudah bertentangan dengan syariat Islam. Karena yang namanya Islam itu bara minasyirki wa ahlih. Karena bagaimanapun juga sebaik-baiknya orang kafir, kita harus berhati-hati. Dan kita ingat bahwa dalam Al-Quran sekian banyak ayat Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu aduwullah wa aduwakum, kata Allah. Musuh Allah dan musuh kamu. Terutama Yahud dan Nasrani, Allah mengatakan walan tarda angkal Yahudu wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu harus kita ingat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tidak boleh mengikuti cara-cara mereka dan tidak boleh menyerupai mereka. Dan masih banyak lagi, sekian banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang masalah ini. Jadi Islam yang benar itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan taat, dan melepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Wahuwa salatu maratiba. Wahuwa salatu maratiba. Dan Islam ini ada 3 martabat. Islam ini ada 3 martabat. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan Islam ini ada 3 martabat. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Dan setiap martabat mempunyai rukun. Setiap martabat mempunyai rukun. Sekarang kita bahas. Jadi Islam itu ada 3 martabat. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Sekarang kita bahas al-martabatul ula. Martabat yang pertama.
Al-martabatul ula, martabat yang pertama. Fa'arkanul islami khamsatun. Fa'arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamus salati. Wa iqamus salati. Wa ita'uz zakati. Wa sawmu ramadana. Wa hajju baitillahil harami. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ini semua muslim dan muslimah sudah tahu ini. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwasanya tiada ilah melainkan Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Wa iqamus salati, mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan haji ke Baitullahil Haram. Ini 5 rukun Islam. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalil dari rukun-rukun ini. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil tentang syahadat ini yaitu firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi, syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Dia, melainkan Allah. Wal malaikatu, dan para malaikatnya. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, mereka berdiri tegak dengan keadilan. La ilaha illahu, tiada ilah melainkan Dia, Al-Azizul Hakim, yang gagah dan bijaksana. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Dia, malaikat bersaksi demikian, orang-orang yang berilmu bersaksi demikian, semua bersaksi dengan adil. Tidak ilah melainkan Dia, Dia maha gagah dan maha bijaksana. Artinya tentang syahadat ini Allah sendiri menyaksikan, memang tidak ada ilah kecuali Allah. Malaikat menyaksikan demikian, orang yang berilmu menyaksikan demikian. Kalau dia termasuk orang yang berilmu, mestinya dia menyaksikan tidak ilah melainkan Allah. Jadi kalau ada orang yang dikatakan pakar, ahli ilmu, dia masih belum beriman, maka tidak dikatakan dia ahlul ilmu menurut syariat. Bukan ahli ilmu. Karena ahli ilmu, ahlul ilmi yang disebutkan dalam Al-Quran, sekian banyak ayat Al-Quran, orang yang memahami tentang kekuasaan Allah. Artinya, dia memahami bahwa di alam semesta ini ada penguasa yang memberikan rezeki, memberikan makan, memberikan minum, memberikan segalanya. Udara, kemudian dia menghidupkan, mematikan, dan segala macam mengatur alam semesta ini, yaitu Allah. Jadi orang yang berilmu dia mesti mengakui. Kalau dia tidak mengakui maka dia bukan ahlul ilm. Jadi ahlul ilm bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah. Itu dalil tentang syahadat alla ilaha illallah. Sekarang kita lihat maknanya. Dari syahadat ini kita lihat maknanya. Apa makna daripada la ilaha illallah? Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah.
la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. Makna dari la ilaha illallah, yang dimaksud la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. Tidak ada yang disembah bihaqqin dengan benar kecuali Allah saja. Kenapa harus ditambah dengan bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus ditambah dengan bihaqqin? Karena yang banyak didefinisikan oleh ustadz, kiai, ulama yang dikatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada kata-kata bihaqqin. Kenapa harus kita tambah dengan bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Sekarang gantian saya yang nanya. Kenapa harus ditambah dengan kata-kata bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ditambah dengan bihaqqin? Ada yang disembah selain Allah, ada. Ada. Orang menyembah Isa, menyembah patung, menyembah pohon, ada tidak? Apanya? Enggak ditanya soal Islam atau tidak Islam kan? La ma'buda bihaqqin illallah. Kalau diartikan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, kenyataan ada yang disembah selain Allah. Secara kenyataan waqi ada yang disembah selain Allah. Iya tidak? 6, saya yang bisa jawab. Enggak. Saya bisa jawab. La, kalau diartikan la ma'buda illallah, dari kecuali Allah, itu kita katakan salah. Nah sekarang kita tambahkan dengan hak. Apa maksudnya? Entah. Jadi maksudnya begini. Kita harus tambahkan dengan hak. La ma'buda bihaqqin illallah. Karena kalau kita artikan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, dengan artian itu saja, salah. Kalau kita artikan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kenyataannya artinya la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kenyataan yang ada tidak cocok dengan makna itu. Buktinya ada orang yang nyembah Allah, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah kubur, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah segala macam. Nyembah segala macam. Jadi kita tambah dengan bihaqqin. Artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Berarti sesembahan yang lain yang disembah oleh manusia salah, batil. Yang benar hanya Allah. Jadi ada orang yang menyembah Isa, betul atau tidak? Salah. Orang menyembah batu, salah. Orang menyembah sapi, salah. Menyembah pohon, salah. Menyembah kubur, salah. Menyembah segala macam salah. Yang benar apa? Menyembah hanya Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah. Makanya kita harus tambahkan dengan bihaqqin. Dulu, para kiai kalau menafsirkan itu, kalau mengartikan, sering diartikan secara lugawiyah saja. Tanpa ada kata-kata bihaqqin. Nah, para ulama yang terdahulu mengartikan dengan bihaqqin. Jadi tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Artinya semua yang disembah oleh manusia selain Allah, semua itu batil, salah. Yang benar hanya Allah. Jadi orang harus beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Itu maknanya ditambah dengan kata-kata bihaqqin. Fahimtum? Naam. Fahimna. Kalau bilang fahimtum, fahimna. Naam, kita lanjutkan. Sekarang arti satu persatunya. Ya. Apa yang dimaksud dengan la ilaha dan illallah? Sekarang la ilaha. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillahi. Yang dikatakan la ilaha itu menafikan. Nafi artinya menafikan, meniadakan. Menafikan atau meniadakan jami'a, semua. Ma, apa-apa, yu'badu, yang disembah, min dunillah, selain Allah.
Jadi la ilaha artinya menafikan atau meniadakan semua yang disembah selain Allah. Kemudian sekarang kita bahas illallah. Nanti kita sedikit pembahasannya. Illallah, kecuali Allah. Maksudnya musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Musbitan al-ibadata lillahi wahdah. La syarika lahu fi ibadatihi. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih. Kecuali Allah itu artinya al-musbitan, menetapkan ibadah. Musbitan artinya menetapkan al-ibadah, ibadah itu lillahi wahdah, hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu baginya fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Kama, sebagaimana, annahu laisa lahu syarikun fi mulki, sebagaimana tidak ada baginya, sebagaimana tidak ada baginya syarik, sekutu, fi mulki, dalam kerajaannya. Jadi illallah itu artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada baginya sekutu dalam kerajaannya. Jadi rukun dari la ilaha illallah itu ada dua, yaitu an-nafi wal isbat. Yang pertama la ilaha, ini nafian. Yang kedua illallah, ini musbitan. Jadi kalau sering diartikan oleh para ulama bahwa la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat, begitu. Yang pertama ini nafi, yang kedua isbat. Jadi rukun la ilaha illallah ada dua. Ini belum kita bicarakan soal syarat. Baru rukun. Rukun la ilaha illallah ada dua. Nanti syaratnya ada 7. Kalau dulu di pesantren, kalau untuk sholat, tahu syarat-syaratnya apa. Tapi yang pokok tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggak tahu syaratnya. Kalau nggak tahu syarat sholat, batal. Iya. Kalau nggak tahu syarat la ilaha illallah, wallahu a'lam, itu batal atau tidak. Ya, ini sekarang kita bicara rukunnya dulu dah. Ya, rukun kalau nggak dikerjakan, bagaimana kalau menurut fikih? Ini yang pernah di pesantren ini. Sekarang kita bicara la ilaha artinya menafikan. La ilaha artinya nafi. Artinya kalau kita bicara la ilaha, tiada ilah melainkan Allah. Artinya tidak ada yang disembah selain Allah. Jadi semua sesembahan yang ada kita nafikan. Itu semua sembahan itu batil. Itu i'tiqad orang muslim. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti semua yang disembah oleh manusia selain Allah batil. Itu i'tiqad. Enggak ada istilah begini. Ya mungkin aja yang mereka punya keyakinan benar. Enggak ada istilah begitu. Atau sama-sama menuju surga. Kita jalannya ini, dia jalan. Enggak ada. Dalam Islam gitu. Tidak ada. Maafi. La ilaha artinya tidak ada. Sudah. Sesembahan selain Allah itu tidak ada. Semuanya. Kemudian menetapkan hanya Allah saja. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Sumbernya Al-Quran hanya dari Allah.
kemudian dasar segala macam itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Nanti begitu artinya permasalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita sholat maghrib dulu, nanti saya akan teruskan penjelasan tentang makna ini dulu dan penjelasan dari ayat. Kita coba dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan, yaitu tentang rukun daripada la ilaha illallah. Tadi sudah saya jelaskan, la ilaha artinya nafi. Nafi itu artinya meniadakan sesemua, menafikan atau meniadakan semua yang disembah selain Allah. Artinya semua yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar, semuanya sesat. Itu keyakinan dan i'tiqad setiap muslim dan muslimah. Jadi tidak bisa kita katakan ya mungkin agama itu benar, karena setiap agama yang ada berkaitan dengan masalah ilah, berkaitan dengan masalah Tuhan. Kalau seandainya kita benarkan agama itu, berarti kita benarkan ada Tuhan selain daripada Allah. Ini yang batil. Di dalam masalah i'tiqad, keyakinan, dalam masalah perayaan mereka dan segala macam, kita katakan semuanya batil. Itu i'tiqad seorang muslim, bukan ekstrim, bukan. Jangan antum mau dikatakan ekstrim. Ini i'tiqad, ini keyakinan, ini akidah seorang mukmin dan mukminah. Jadi kalau dikatakan bahwa ada sesembahan selain Allah, kita katakan tidak benar, salah. Jadi nggak ada. Makanya tidak ada dalam Islam itu namanya toleransi beragama, tidak ada. Karena Quran sudah mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Itu pernyataan. Ayat ini turunnya di Makkah, bukan di Madinah, di Makkah. Sejak awal-awal ketika orang Quraisy mengatakan adanya toleransi, artinya sekarang kami menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan kami. Artinya ada tasamuh, ada toleransi. Dalam Islam tidak ada demikian. Artinya katakan bahwa yang benar hanya Allah. Dikatakan kepada orang-orang kafir mencakup semuanya. Semuanya. Nasrani kafir, Yahudi kafir, dan semua yang lain kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah, kecuali kalau kamu beriman kepada Allah saja. Itu i'tiqad. Jadi kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Ini kalimat dari la ilaha. Jadi makna syahadat ini besar. Dan dibahas nanti oleh para ulama tentang syarat-syaratnya. Kemudian illallah artinya menetapkan. Artinya musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Menetapkan, yang disilakan dengan isbat. Jadi rukun la ilallah ada dua, ada nafi, ada isbat. Kalau kita katakan semua yang ada ini batil, berarti ada satu yang hak. Yang hak itu hanya Allah saja. Jadi yang kita ibadahi hanya Allah. Yang boleh kita beribadahi dan wajib kita ibadahi hanya Allah. Dan tidak boleh kita sekutukan dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Dikaitkan dengan kerajaan, karena tidak ada di muka bumi ini, di langit dan yang di antara keduanya, ada kerajaan yang seperti kerajaan Allah. Tidak ada. Artinya tidak ada kerajaan yang menyamai kerajaan Allah. Seandainya ada seorang raja di dunia ini, yang mempunyai segala macam, artinya dia punya istana, dia punya tanah, dia punya segala macam. Tapi kalau dilihat secara kenyataan, jelas tidak sama dengan kerajaan Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, Allah menurunkan hujan. Sedangkan mereka tidak bisa. Dan ini sudah dibantah sejak zaman Nabi Ibrahim. Antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud. Ketika Ibrahim mengatakan bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, dia katakan bahwasanya saya juga menghidupkan dan mematikan.
Dibalas lagi oleh Ibrahim. Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Tercenganglah orang kafir itu. Jadi kalau raja yang mana yang menganggap demikian, dia tidak akan sanggup. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Jadi Allah menyebutkan tentang kerajaan. Tidak, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbiyan atahu Allahu mulk idh qala Ibrahim rabbiyan alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Apakah engkau tidak perhatikan orang yang mendebat Ibrahim, yang menghujat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah memberikan kerajaan kepadanya. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ia katakan, aku menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Kata Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur, maka hendaklah engkau terbitkan dari barat. Maka tercenganglah orang kafir itu. Dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Antum lihat di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang orang yang mempunyai kerajaan. Meskipun dia katakan, aku bisa menghidupkan mematikan. Menghidupkan maksudnya orang yang mesti dibunuh, dilepas. Berarti hidup. Kemudian mematikan, orang di penjara kemudian dibunuh oleh dia. Mematikan. Pengertian dia begitu. Tentang menghidupkan dan mematikan, bahwa dia bisa. Kemudian Ibrahim balas, kalau kamu bisa menerbitkan dari barat, coba terbitkan. Allah menerbitkan matahari dari timur, kamu terbitkan. Tidak bisa. Jadi raja yang ada di muka bumi, sehebat-hebatnya raja, hatta Sulaiman yang bisa mengatur jin, tetap semuanya itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dikatakan, kalau raja itu hanya Allah saja, semua yang ada kerajaannya sifatnya semu dan sementara. Sedangkan Allah abadi. Dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk jannah, masuk neraka, Allah tetap raja. Dan kerajaan Allah tidak kurang sedikit pun. Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi, Allah mengatakan, wahai anak Adam, seandainya semua kalian, yang pertama, terakhir, jin yang pertama dan terakhir, semuanya itu beribadah kepadaku, berada dalam hati seorang yang takwa. Artinya semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya. Itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah. Seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya full di satu tanah lapang yang sangat luas, semuanya minta kepadaku dan aku berikan semua satu persatu. Aku berikan, kata Allah, semuanya aku berikan permintaan. Tidak akan kurang. Melainkan seperti, yaitu jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat. Nempel sedikit saja, air laut itu nempel di jarum. Allah memberikan perumpamaan, jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat lagi. Kurang tidak air laut itu? Tidak kurang sedikit pun juga. Begitu Allah memberikan perumpamaan. Artinya semua orang minta kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada Allah. Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamid. Maha Kaya dan Maha terpuji. Nah, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, begitu juga dalam ibadah. Jadi kalau kita mau memahamkan kepada orang yang awam, semuanya demi Allah. Allah menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohonan, segala macam buah yang kita makan, memberikan oksigen, Allah yang punya. Kerajaan hanya Allah. Semua yang indah ini kalau manusia bisa membuat keindahan, Allah membuat keindahan yang lebih indah daripada itu. Dan itu bisa kita lihat. Pemandangan alam masih lebih indah daripada apa yang dibuat oleh manusia. Masih lebih indah apa yang Allah ciptakan. Karena itu kita harus mengabdi hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi muallif menjelaskan bahwa ibadah itu
hanya milik Allah. Kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kita tetapkan hanya kepada Allah. Sebagaimana keyakinan kita bahwa Raja yang mutlak di muka bumi, di langit, antara keduanya hanya Allah saja. Semua sementara. Dan semuanya semu. Jadi ini tentang rukun. Dan ini harus kita bisa memberikan perumpamaan. Kalau kita ingin menyampaikan kepada keluarga atau kepada orang awam tentang masalah ini. Supaya bisa diterima. Gitu, tentang memahami makna la ilaha illallah. Jadi sembahan itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Kita lanjutkan. Sekarang tafsir yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Dalam tafsirnya kita lihat. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28 Allah berfirman wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Fatarani ay khalaqani, yang menciptakan aku siapa? Allah. Fa innahu sayahdini, sesungguhnya dialah yang akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi, dan dia menjadikan kalimat itu kalimat yang tetap. Baqiyah, yaitu kalimat yang tetap. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Fi 'aqibihi ay fi dzurriyyatihi, pada keturunannya. Aqibihi sama dengan dzurriyyatihi, keturunannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kemana? Ilaiha, kembali kepadanya, kepada kalimat tersebut. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu kembali kepada kalimat tauhid. Jadi yarji'un, kembali kepada agama Ibrahim al-Khalil, yaitu kalimat la ilaha illallah dengan penjelasan para mufassirin. Jadi ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ini kata-kata bara'um mimma ta'budun sama dengan yang kita bahas tentang definisi Islam, yaitu al-bara'ah minasyirki wa ahli. Jadi orang Islam dia harus berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaum musyrikin. Tidak ikut campur, tidak malah membantu atau mendukung, tidak demikian. Dia harus berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dari apa yang mereka sembah. Illa alladzi fatarani, artinya semua dia bara kecuali Allah yang menciptakan aku. Tidak ada bara kepada Allah, yang ada wala. Wala itu artinya mencintai, loyal kepada Allah saja. Karena sungguhnya Allah lah yang akan menunjuki aku. Jadi Allah saja yang menunjuki Ibrahim. Adapun patung, kubur, pohon dan yang lainnya tidak akan menunjuki. Dan tidak akan menunjuki kita. Yang menunjuki kita ke jalan yang lurus hanya Allah saja. Dan Ibrahim menjadikan satu kalimat yang tetap. Kalimat ini, kalimat yang tetap pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat itu. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Menurut para mufassirin, yang dimaksudkan kalimat dalam ayat ini, kalimat baqiyah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anaknya Ismail dan
Ya'qub. Kemudian Ya'qub juga menasihati kepada anak-anaknya, Yusuf dan yang lainnya. Itu diingatkan dengan kalimat ini, la ilaha illallah. Itu pesan dan wasiat para anbiya, yaitu wasiatkan agar beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri daripada yang selain Allah. Jadi di sini yang menjelaskan tafsir, yang menjelaskan ayat ini, kata-kata di sini ada la ilaha, yaitu tiada sesembahan selain Allah. Dalam ayat ini ada kata-kata itu. Apa? Bentuknya lain. Tidak sama apa dalam ayat ini? La ilaha artinya menafikan. Semua sesembahan yang ada itu tidak benar, batil. Artinya tidak ada ilah, yang disembah itu tidak ada. Yang disembah hanya Allah saja yang benar. Apa dari ayat ini yang dapat kita ambil? Karena muallif penulis kitab ini mengatakan tafsir yang menjelaskan yaitu perkataan Ibrahim. Di kalimat mana kita mengambil kata-kata la ilaha? Dari ayat ini. Dari ayat yang mana? Dari kalimat bara'um mimma ta'budun. Artinya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Kata-kata bara, berlepas diri, artinya semua yang ada itu batil, tidak ada yang disembah. Semua tidak benar untuk disembah. Begitu. Kemudian dikecualikan siapa? Kalau di sini illallah, kalau di sini siapa? Illalladzi fatarani. Siapa yang fatarani? Khalaqani. Yang menciptakan aku adalah Allah. Ini kalimat yang menjelaskan dalam ayat ini. Kalau di sini la ilaha illallah, kalau di sini lafadznya berbeda, tapi bisa dipahami oleh setiap orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dia akan paham. Di sini Ibrahim berlepas diri, artinya mengatakan semua sesembahan itu batil, tidak benar, sesat. Yang benar siapa? Yang harus kita sembah, yang kita ibadahi. Illallah. Di sini illalladzi fatarani, sama saja. Kecuali Allah saja yang aku sembah, yang aku ibadahi. Di sini kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah. Dan kalimat ini harus tetap sampai hari kiamat. Dan kita harus ingatkan keluarga kita, keturunan kita dengan kalimat ini la ilaha illallah. Maka kalimat ini la ilaha illallah kalimat yang pertama diucapkan bagi orang yang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimat ini yang terakhir yang harus diucapkan oleh setiap muslim dan muslimah ketika dia sakaratul maut. Makanya Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah, tidak yang lain, cukup kalimat itu saja la ilaha illallah. Karena Nabi, barang siapa yang akhir hayatnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga yauman minad dahri. Jadi dalam satu masa itu dia akan masuk ke dalam jannah. Jadi bukan pasti masuk surga itu langsung jannah. Tidak demikian. Dilihat kepada dosa-dosanya. Kalau dia mukmin bertauhid kepada Allah dan dia banyak berbuat dosa, akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian dia akan masuk ke dalam jannah. Tapi kalimat ini harus diucapkan. La ilaha illallah. Jadi kalimat ini yang pertama diucapkan orang yang masuk Islam, dan kalimat inilah yang harus diucapkan ketika dia sakaratul maut, menjelang wafat, dia harus ucapkan kalimat ini. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun.
Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Qul, katakanlah. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakanlah. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab." Siapa ahlul kitab ini? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah ke sini, ta'alau, kemarilah menuju kepada satu kalimat yang sama. Kalimat yang sama bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Alla na'budu illallah, bahwasanya tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Bahwasanya tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain dari Allah. Fa'in tawallau, dan jika kamu berpaling, faqulu asyhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Dan jika kamu berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, katakan kepada mereka ini ahli kitab, Yahudi dan Nasrani." Jadi Yahudi dan Nasrani sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ila yaumil qiyamah sama, tidak beda. Ahli kitab pada zaman itu dengan zaman sekarang sampai hari kiamat sama, tidak berubah. Artinya mereka Allah sudah kafirkan. Mereka menganggap Tuhan itu tiga, itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman itu. Dan mereka menjadikan pendetanya sebagai Tuhan sejak zaman Nabi Muhammad. Menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Maka di sini katakan, "Wahai ahlul kitab, marilah ke sini kepada satu kalimat antara kami dan kamu." Kalimat ini yang dipesan oleh para nabi, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan yang lainnya, itu berpesan agar bertauhid kepada Allah. Karena setiap rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi mesti dakwahnya dakwah tauhid. Semuanya. Antum bisa lihat. Sekarang untuk membuktikan bahwa disuruh kepada kalimat yang sama. Karena semua nabi kalimatnya sama. Yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Antum bisa lihat dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya artinya apa tuh? Al-Anbiya nabi-nabi. Bagaimana? Para nabi yang diutus oleh Allah. Ayat 25 surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada rasul itu, bahwasanya tiada ilah melainkan aku, kata Allah. Fa'buduni, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Jadi ayat ini, fa'buduni, itu pernyataan semua rasul. Jadi setiap rasul dakwahnya tanpa kecuali. Nabi Musa begitu, Nabi Isa, semua nabi dakwahnya yaitu
annahu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Semuanya la ilaha illallah, dakwah para nabi itu. Dan disuruh fa'buduni, agar menyembah Allah saja. Adalah kamu menyembah, aku menyembah Allah SWT. Semua dakwah nabi. Maka di sini katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ke sini. Mari kemari untuk membaca satu kalimat. Yang di Taurat itu sudah ada. Di Injil yang asli ada. Disuruh beribadah hanya kepada Allah. Tapi semuanya sudah dirubah. Tidak ada satu pun yang tersisa. Semua menurut penjelasan Allah dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Mereka sudah merubah semua ayat yang ada dalam Taurat dan Injil. Sudah dirubah semuanya. Dan mereka pakai untuk menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yaitu baik di Taurat, di Injil yang asli, itu semuanya mengingatkan kepada beribadah hanya kepada Allah saja. Maka di sini katakan sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini semua pesan anbiya, semua pesan rasul. Karena semua nabi agamanya satu, yaitu Islam. Semua nabi. Cuma syariat berbeda-beda. Agamanya semua nabi satu, agama tauhid, Islam. Semua nabi. Hatta Musa menganjurkan demikian. Hatta Ibrahim dan anak-anaknya Yakub, kalau antum lihat dalam surah Al-Baqarah saja, itu mereka mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua begitu. Tapi syariat berbeda-beda. Itu yang harus antum paham. Agamanya satu tapi syariatnya berbeda-beda. Dan Ibrahim menasihati demikian kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Ayat 133 juga begitu. Yaqub menasihati anaknya demikian. Am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al-maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Semua mengatakan kami ini orang-orang Islam dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka kalimat yang satu itu Islam, beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Itu dua. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan Tuhan atau sebagian yang lain selain Allah. Karena dalam agama Yahudi dan Nasrani, pendeta itu merupakan Tuhan. Apa kata pendeta itu yang benar. Dogma ajaran ini. Sedangkan dalam agama Islam tidak boleh. Meskipun ada umat Islam yang mengikuti jejak mereka. Ini salah. Nabi sudah meramalkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la tabi'tumu. Qulna faman ya Rasulullah al-yahudu wan nasara? Qala faman? Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah Yahudi Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ada sini sahih dari Imam Bukhari. Artinya umat Islam ini akan mengikuti jejak mereka dalam hal apa saja. Ternyata terbukti dalam hal tidak boleh menjadikan Tuhan sebagian kepada sebagian yang lain, ternyata ada di umat Islam. Dalam Nasara, pendeta itu sebagai Tuhan. Apa kata dia harus diikut? Sampai tobat pun apa kata pendeta? Kalau pendeta bilang, ya sudah, dia maafkan kamu oleh Tuhan. Sudah maaf. Jika minta ampun kepada Allah, ada pendeta. Di Islam pun ada yang seperti itu. Kalau antum lihat di kiai-kiai, habib-habib, ya, itu dijadikan sebagai Tuhan, disembah. Ada yang tabarruknya dengan si kiai. Pokoknya kalau sudah cium tangan kiai, sudah senang. Plong pikirannya, ya.
Atau kadang-kadang sisa air minumnya barokah, jannah. Sisa kobokannya juga demikian. Segala macam. Sampai sudah mati pun disembah. Itu menjadikan Tuhan sebagian yang dilarang oleh Allah. Ternyata hal ini terjadi pada umat Islam. Mengikuti jejak mereka. Sebagaimana kuburan dijadikan masjid, masjid dijadikan kuburan. Itu kebiasaan orang Yahudi Nasrani. Ternyata diikuti oleh kaum muslimin. Bahkan disembah, diibadahi, kemudian minta-minta di sana. Nah, ini yang tidak boleh. Dan semua hukumnya yang tercantum dalam ayat ini, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menjadikan sebagian dengan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain pada Allah. Semuanya hukumnya ini dosa besar, yang paling besar. Syirik, dosa besar yang paling besar. Kemudian menjadikan sebagian sebagai Tuhan selain daripada Allah juga ini dosa besar, yang paling besar. Maka kata Allah, fa in tawallaw, seandainya mereka berpaling, katakanlah aku bersaksi bahwasanya aku ini orang-orang. Jadi kalau mereka berpaling, kita katakan isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini orang Islam. Jadi wajib kita menyampaikan kepada mereka kalimat yang tegas ini, kalimat tauhid. Dan kita mengatakan kepada mereka tidak boleh sebagian dari kita menjadikan Tuhan terhadap yang lain. Tapi yang perlu kita ingat di sini, yang harus kita ingat, bahwa untuk menyampaikan kepada ahlul kitab agar mereka masuk ke dalam Islam, tentunya ada sebagian orang yang pakar dalam masalah ini, yang diistilahkan dengan ahli kristenisasi, yaitu kristologi. Dia pelajari ini sesudah dia mempelajari al-Islam. Dia sudah menguasai, boleh bagi mereka untuk berdebat dengan ahlul kitab agar mereka masuk ke dalam Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita tidak sanggup, cukup kita mendakwahkan kaum muslimin. Kalau kita tidak sanggup, kita mendakwahkan kaum muslimin. Jangan sampai semua orang, wah kita harus menyampaikan kepada ahlul kitab. Beli buku-buku tentang kristenisasi, baca Qur'annya ditinggal. Sunnah Nabi yang sahih ditinggal. Salah. Serahkan kepada pakarnya. Masalah Syiah, serahkan kepada pakarnya. Yang bagi kita, yang penting agar orang beribadah kepada Allah. Untuk menghadapi kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, syirik, itu tugas kita. Kita wajib dakwahkan. Adapun kepada golongan-golongan yang sesat, atau firqah yang sesat, atau orang-orang di luar Islam, itu serahkan kepada pakarnya. Jangan semua mencurahkan tenaga untuk itu. Tugas kita masih banyak, kewajiban kita masih banyak. Kalau kita mencurahkan untuk menghadapi mereka, ya seperti yang terjadi. Ada sebagian orang hafal Injil sampai kitab-kitabnya, bab-babnya Quran tidak hafal. Rugi. Hadis Nabi tidak hafal. Bahkan yang dihafal apa? Yang dhaif dan yang maudhu', yang palsu. Rugi seperti itu. Padahal yang pokok ini, para sahabat dulu begitu. Quran dulu dan sunnah dulu yang dipelajari. Makanya itu yang harus kita awali. Ya kewajiban kita mendakwahkan kepada mereka bahwa kalimat itu satu, Allah yang disembah, selain itu tidak boleh disembah. Dan ayat-ayat yang mendukung tentang kalimat la ilaha illallah ada beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya saya sebutkan banyak ya dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang antum sudah hafal. Sudah hafal dalam surah Bani Israel ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu, janganlah kamu beribadah, janganlah kamu melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa. Dalam sekian banyak ayat Al-Quran. Ini saja sampai sini kajian kita tentang masalah kalimat la ilaha illallah. Tentang syarat-syaratnya antum sudah pernah diberikan ya. Dalam beberapa kajian mungkin pernah. Dalam daurah mungkin pernah ya. Hafal ya tentang syarat la ilaha illallah. Siapa yang hafal? Ini banyak ini yang sudah daurah berkali-kali ini. Yang sudah jadi panitia. Coba apa syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah. Ini sudah rukunnya, sudah kita bahas. Sekarang syaratnya. Masa enggak tahu? Syarat sholat tahu. Harus bersih dari hadas besar, hadas kecil.
tempatnya harus bersih, harus berwudu. Itu tahu, ini syarat la ilaha illallah. 6. Syaratnya itu ada 7. Sebutkan. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Masa enggak hafal syarat la ilaha illallah? Al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabbah, al-inqiyad, al-qabul. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqinu, yang ketiga al-ikhlasu, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-mahabbatu, yang keenam al-inqiyadu, yang ketujuh al-qabul. Itu tentang syurut la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Syaratnya ada 7. Di sini ada ini. Iya, nanti bisa dilihat di sini. Sudah dapat kan semuanya? Ya, saya pikir tentang penjelasannya insya Allah nanti, karena panjang penjelasannya. Cukup itu saja dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.